Assalamualaikum. Hari ini saya yang memulai untuk siaran langsung. Biar nanti insya Allah resolusinya lebih bagus gitu ya kalau saya yang memulai, soalnya nanti diupload ke YouTube-nya lebih enak gitu, lebih bagus suaranya, resolusinya pun lebih bagus insya Allah. Ini saya mau ngundang dulu Ibu moderator tercinta. Bunda Alma. Difilter heula. Monggo. Monggo. Ini mah di-cut ya, Bu ya. Ya, gak bisa di-cut ini langsung, langsung Oh my saya. god, kena tuh anggap stand up komedinya di depan mah. Oke, siap. Sehat Bunda Alma, 1 bulan tidak bertemu ya, Masya Alhamdulillah. Ih, naon di 1 bulan 2 minggu Iya, ih. 2 minggu ya. Oh iya, sama Piama yang. Ha. Halo, kita pemirsa, ada Bunda Nur Nur. Terima kasih. Nurhayan. Ya. Mafia, Ada halo. ya, harusnya mudah-mudahan bisa bergabung nanti Maya bertiga sama Mami Iya, Via. betul. Aduh, Mudah-mudahan kebayang kalau ya. bertiga. Iya, Rame heboh. heboh. Mangga pada Ibu moderator Bunda Alma mangga. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, bunda-bunda semuanya yang nonton live Malam. malam hari ini. Bukan bunda ya, banyak ini ada ayah, ada bunda, Yanda. atau ada calon ayah, calon bunda yang mau belajar parenting juga. Selamat malam. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Tema kita malam ini yaitu sisi lain di balik anak yang tantrum ya, Bu ya. Sisi lain, ya, betul. sisi biasanya sisi kiri yang dilihatnya ya negatifnya. Sekarang sisi kanannya betul, nih, betul. ada apa aja sih? Itu biasanya kan kalau ada anak tantrum, heg deh bahasa Sunda. Ada anak tantrum, terus tantrumnya itu di yang banyak orang, terus kita teh langsung kayak gimana gitu. Gimana? Nah, jadi sisi lain di balik anak tantrum itu ada sisi apa aja sih, Ambo? Silahkan. Oke. Langsung saja ya, saya buka terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Langkah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meluruskan niat untuk belajar. Di sini pun saya sama, masih saja belajar terus-menerus menjadi orang tua hingga akhir hayat. Karena anak itu tidak akan menjadi anak-anak saja. Ia akan tumbuh menjadi anak usia SD, kemudian usia remaja, dan dia akan tumbuh menjadi anak yang dewasa. Kita seringkali berpikir masalah anak itu ketika masa anak-anak saja, padahal ada sisi lain gitu ya, masalah setiap masa. Kalau kata psikolog kemarin, kata Ibu Frida, bahwa setiap masa itu ada masa krisisnya. Entah itu masa anak, masa remaja, ataupun dewasa ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sisi lain dari anak tantrum. Tapi sebelum ke sisi lain, kita harus tahu dulu apa sih tantrum. Nah, tantrum menurut Bunda Alma kayak gimana? Kan seringnya mus-mus. Kalau bikin benar. Mama nuju tantrum. Jadi bukan anak-anak aja yang tantrum, mama kayak tantrum. Nah, gimana menurut Bunda Alma? Kalau menurut saya itu secara pengertian sempit dan stereotip di masyarakat itu, tantrum itu anak yang ngamuk dengan nangis, kejer-kejer gitu tah, kayak gitu. Ya, memang seperti itu. Kita harus bisa membedakan mana yang nangis biasa, mana yang marah biasa, mana yang tantrum. Itu jelas berbeda. Jika secara harfiah pun tantrum itu adalah tangisan, teriak-teriakan, kemudian mengamuk. Benar, temper tantrum, mengamuk yang berlebihan, yang itu
tidak seharusnya gitu, tidak seharusnya, bahkan Iya. anak sampai guling-guling, marah-marah, Mm-mm. teriak-teriak, itulah. Jadi kita luruskan pemahaman kita bersama bahwa itulah yang disebut dengan tantrum. Kalau misalnya anak nangis, biasa nangis itu bukan Iya. tantrum ya. Ya, Iya. jadi ini Betul. nangis tantrum yang memang sampai marah-marah teriak kayak gitu. Itulah yang disebut Mm-mm. dengan tantrum. Nah, menurut Tantrum. psikolog ataupun psikologi ataupun dokter anak, psikolog anak dan remaja, memang kebanyakan tantrum itu antara, ada yang mengatakan 1 sampai 2 tahun, ada yang Iya. mengatakan pokoknya pas bayi sampai 4 tahun. Tapi pada Mm-mm. kenyataannya realita di atas 4 tahun pun masih banyak anak yang Iya, mengalami betul. tantrum. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak selesai. Tidak selesai pada Hmm. sampai 4 tahunnya itu tidak selesai. Akhirnya masih Iya, iya. saja mengalami tantrum, kemudian orang tuanya pun cara penanganannya kurang tepat. Yang akhirnya anak melakukan lagi ya. Mm-mm. Jadi tantrum sudah dijelaskan, kemudian usianya pun sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke jenis tantrum itu ada 2 kurang Iya. lebih ya. Yang pertama tantrum manipulatif. Nah, Hmm. jadi ada anak tantrum teh karena manipulatif. Jadi dia Iya, itu iya. tantrum agar keinginannya dipenuhi, Bunda Alma. Dipenuhi. Mm-mm. Benar-benar. Hmm. Nah, itu disebut dengan tantrum manipulatif. Jelas Manipulatif. penyebabnya, jelas penyebabnya karena apa? Jelas karena kebiasaan setiap keinginan anak dipenuhi. Entah itu keinginan yang tepat ataupun kurang tepat. Karena namanya juga anak kan baru mengenal dunia, ya harus Iya. memang dijelaskan mana yang tepat atau tidak, tentu dengan adab. Jadi kita jangan sampai kamu beradab, kamu beradab, tapi kita juga Mm-mm. menyampaikannya dengan cara yang tidak beradab gitu Tidak ya. Itu beradab, iya. tua kayak gitu, Bunda Alma. Jangan marah, kita Aduh. Mm-mm. marah. Nah, gitu ya. Jadi, kalaupun kita mau Ya mengajarkan adab, Allah. kita harus menyampaikannya Harus dengan cara beradab. yang beradab. Nah, itu Ngena tipe yang pisan ya, pertama. Bu. Tipe manipulatif penyebabnya jelas karena setiap keinginan Ya. anak biasanya dipenuhi. Akhirnya dia Mm-mm. memanipulasi dirinya, memanipulasi tempat. Oh, kayaknya kalau saya tantrum, kalau saya nangis Mm-mm. kejer, kalau saya ngamuk-ngamuk, kayaknya saya bakal dikasih. Nah, itu Ya. tipe yang pertama ya. Yang kedua Ya. karena tatip, frustrasi. Ya, kalau yang pertama memang Hmm. kalau yang kedua murni dia Frustasi. anaknya frustrasi, capek, Oh. lelah, stres, tidak tahu harus bagaimana bersikap, akhirnya dia ngamuk-ngamuk. Apalagi untuk usia Mm-mm. bayi usia 1 tahun gitu ya, 1 tahun hingga 4 tahun kan komunikasinya belum seperti kita orang dewasa Ya. jelas ya. Itulah bagaimana cara dia berkomunikasi memang seperti itu. Karena aspek perkembangan bahasa yang memang masih berjalan berjalan belum optimal, jadi itulah proses pembelajaran dia. Nah, jadi ada yang mengatakan juga bahwa tantrum ini sebetulnya adalah sisi batu loncatan anak untuk mengetahui emosi dirinya. Nah, kebanyakan dari Hmm. kita mah udah negatif, salah gitu ya. Iya, Padahal langsung negatif. itu adalah tahapan perkembangan diri anak untuk mengenal emosi dirinya, emosi orang lain, dan akhirnya mengetahui bagaimana bersikap. Namun menjadi terus-terusan negatif karena poin yang ketiga, cara pengenanganan orang tua yang kurang tepat. Akhirnya Iya, anak iya, iya. terus menerus hingga ia usia SD, usia remaja, tantrumnya beda-beda. Pokoknya intinya mengamuk, Mm-mm. mengamuk, eh, nangis-nangis meskipun ya beda caranya, Iya, tapi iya. intinya tantrum saja. Nah, itu karena tidak tepatnya penanganan orang tua ketika anak berusia bayi hingga 4 tahun. Nah, Hmm. kemudian bagaimana sih cara penanganan yang tepat nih Bunda Alma? Kalau anak tantrum, biasanya gimana penanganannya? Gimana ya? Kebetulan anak So, saya jarang tantrum. oh, tapi Soalnya suka dia nangis, anaknya suka, dia ekspresif gitu. suka Kalau suka ekspresif. diomongin, jadi Mm -mm, mm bener jarang ya. Mungkin ya secara teori kalau anak -mm, tantrum itu kita biarkan dulu sampai dia benar-benar tenang. Kalau mungkin mm tidak bisa dikendalikan, kita peluk, kata Bunda Eli gitu kan, kita peluk dia. Kita bahwa kita itu
paham gitu apa keinginan Mm. dia gitu seolah-olah gitu. Itu gimana aku Nah, nih? memang kebanyakan di kita ketika tantrum, nah dipeluk kata Teh Arjeli, ya betul ya. Mm-mm. Kebanyakan saya akan sebutkan dulu 2 kebiasaan orang tua menangani ketika anak tantrum. Ya. Pertama, biasanya ketika anak tantrum dituruti keinginannya. Anak tantrum Repeh. mau es krim, padahal dia Ya. lagi batuk, dia lagi sakit Mm-mm. gigi, dia lagi gak enak badan dan memang gak boleh makan es krim, gak boleh makan permen. Iya. Tapi karena anak tantrum dituruti keinginannya. Ya, Mm-mm. kebanyakan orang tua seperti itu. Itu tipe orang tua yang pertama. Tipe orang yang kedua marah. Jadi ketika anak tantrum Banyak. ikut-ikutan tantrum. Ya, Aduh. ikut-ikutan Iya, iya, tantrum iya. dan itu lebih parah daripada anaknya. Insya Allah dia. Nah, itu adalah kebanyakan dari kita yang melakukan itu karena mungkin tidak tahu bahwa ternyata ini adalah salah satu fase perkembangan anak untuk anak nantinya tumbuh dan berkembang secara sehat, secara Iya. fisik dan mental. Itu anak fase, anak kan memang belum tahu gitu harus bagaimana bersikap, harus Mm-mm. bagaimana mengekspresikan. Ya memang itu cara pada itu fase. Jika orang tua tepat menangani pada usia itu, maka insya Allah kedepannya Mm-mm. minimal jarang mampu meluapkan emosinya dengan baik. Nah, 2 tipe itu yang kurang Iya, tepat. iya. Lalu bagaimana yang tepatnya? Ya, seperti kata Bunda Alma tadi, ditenangkan terlebih dahulu, tapi tidak mudah Bunda Alma. Emang betul sekali. Ya, ketika anak sedang mengamuk, ditenangkan Iya. itu butuh energi ekstra. Kalau kata Bunda Elisman, wajib harus ada ayah. Ya, itu idealnya. Kalau tidak ada berarti Iya. ketika memeluk pun dia akan meronta-meronta. Nah, itu harus kuat. Mm-mm. Intinya ditenangkan terlebih dahulu sambil Iya. di tempat yang aman, tidak berbahaya, jangan sampai ada benda-benda tajam atau apapun itu, jangan sampai seperti itu. Sambil kita terus berusaha, kalau dia peluk tetap jerit-jerit kan meronta-meronta, tetap aja peluk. Dilepaskan lagi. Jangan dulu diceramahin saat anak tantrum. Betul. Gak akan masuk, gak akan masuk. Yang ada omongan kita pokoknya dianggap sedang memarahi. Semakin kita banyak omong ketika anak tantrum, semakin dia merasa bahwa dia tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh orang tuanya. Dia akan semakin ngamuk gitu ya. Saya tidak butuh belum dinasihati saat ini gitu ya. Ibarat otak lagi ngagolak gitu ya, tiba-tiba dibanjur lagi ataupun langsung ditiisan, dia mau langsung tiis. Ya, kalau ada saya ngagolak, gak bisa ditiisan langsung tiis gitu ya. Perlahan-lahan lalaunan sanganut dulu baru kemudian tiis gitu ya. Jadi ditenangkan terlebih dahulu. Setelah benar-benar tenang baru diajak ngobrol agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Gitu ya. Dan ini tidaklah mudah menangani anak yang memang sedang tantrum. Ya, seperti itu. Tapi kita harus melihat ada kategori anak yang normal. Normal dalam artian ketika ia tantrum memang itu adalah lampiasan. Kekantun nebe-nebe sekedar teh dianya. Ya, betul. Itu adalah lampiasan emosi dari dirinya, misalnya ya, ketika anak-anak yang normal memang itu alamiah terjadi, tidak mengapa, itu adalah proses untuk dia tumbuh dan berkembang. Tapi jika terus-menerus dan itu parah dan itu lama, dalam jangka waktu yang lama, panjang ngamuknya seperti apa, dikit-dikit tantrum, itu mungkin yang perlu dikonsultasikan. Tapi jika kali-kali, tapi ingat, cara penanganan kita harus tepat. Tidak semua hal harus diberikan kepada anak jika itu memang berbahaya untuk anak. Ya, itu ya, berarti kita udah bahas apa itu tantrum, penyebabnya apa, jenisnya apa, kemudian cara penanganannya seperti apa. Sekarang kita masuk ke poin inti dari segmen sisi lain. Nah, ini saya ambil referensinya dari buku Parenting Booster ya, bukan sedang promosi ya. Oh, mantap, punya juga. Oke, siap. Nah, dalam ini saya akan sebutkan kutipan yang pertama. Ini dinyatakan oleh diri saya sendiri. Segala sesuatu ada sisi positif dan sisi negatifnya.
Kebanyakan dari kita terlalu tertarik akan sisi negatifnya tanpa mengindahkan sisi positif yang tak terhitung jumlahnya. Memang tantrum itu adalah emosi negatif yang keluar, tapi menurut ahli psikolog anak, dokter anak, dan spesialis anak lainnya pun mengatakan bahwa itu adalah proses tumbuh kembang anak. Tapi kebanyakan di kita mah pokoknya mah budak teh ngadat, ngamuk, baong, gede amek, dan sebagainya. Ketika negatif, akhirnya perlakuan kita pun, cara penanganan kita pun negatif. Akhirnya anak semakin parah dan tantrum itu sudah menjadi kebiasaan. Makanya tidak usah menyalahkan orang lain ketika usia di atas 4 tahun, usia remaja tantrumnya mungkin menggebrak meja, menggebrak pintu kalau marah dan lain sebagainya ya. Usia dewasa apalagi gitu ya, kalau lagi tantrumnya seperti ada banyak ya sekarang ya yang dewasa yang teriak-teriak sambil marah, jangankan marah sama keluarga, sama orang lain pun teriak-teriak, marah-marah, histeris dan lain sebagainya, itu pun tantrum. Mungkin karena efek tidak selesai ketika masih kecil. Nah, itu salah satu efeknya. Nah, jika kita orang tua mengetahui bahwa ternyata tantrum ada sisi positifnya, maka insya Allah kita akan lebih tenang. Itu maksud saya. Maksud saya, kalau nih tahu misalnya anak teh tantrum teh, wah ini kata psikolog juga, kata dokter anak juga, ini itu adalah proses anak mengenali dirinya. Proses misalnya karena dia memang belum tahu benar-benar harus berekspresi seperti apa, harus diajarkan, harus dididik, harus diasuh, harus dikenalkan mana sih yang seharusnya, kalau marah seperti apa, kalau kesal seperti apa, kalau lain sebagainya seperti apa, maka kita akan lebih tenang. Jadi gak akan ikut-ikutan tantrum, ataupun gak akan cepat-cepat memenuhi keinginan anak. Itu. Nah, ternyata ada sisi lain. Sebetulnya banyak, tapi saya akan sebutkan 6 saja sesuai yang ada di buku ini ya. Sisi lainnya atau sisi positif ketika anak tantrum, pertama adalah anak bisa meluapkan emosinya. Begini Bunda Alma yang dewasa, emak-emak suka kadang ingin gak meluapkan emosi. Oh, ingin sekali, jangan ditanya. Sama anak oge, kadang ingin meluapkannya, tapi kan namanya juga anak bingung, memang begitulah cara ia berekspresinya, dan itulah memang anak mah, kalau bayi jelas menangis ya, kalau mungkin udah agak tinggi menginginkan sesuatu, marah, ngamuk dan lain sebagainya. Itulah. Jadi efektifnya bahwa itu setidaknya itu meluapkan emosinya sehingga ia menjadi lebih lega, lebih plong. Dan jika lebih plong, nanti kesananya insya Allah akan lebih baik. Apalagi jika ketika ia selesai tantrum, kita menanganinya dengan sangat luar biasa, dengan keren. Udah nyata diajak ajak ngobrol, dipeluk, dicium, kenapa tadi seperti itu, kenapa seperti itu. Dan jika anak sedang dalam kondisi rileks, ketika ia sudah tenang, maka kita akan lebih mudah memberikan nasihat, memberikan sugesti positif atau apapun pada anak. Ya, jadi insya Allah tantrum ini tidak akan menjadi kebiasaan pada diri anak, karena anak lama kelamaan dia akan tahu bagaimana harus bersikap. Gitu pertama ya. Jadi anak bisa meluapkan emosinya yang akhirnya anak jadi lega, plong gitu ya. Yang kedua, karena energi banyak terkuras sehingga tidurnya lebih lelap. Nah ini ya, ini sangat baik untuk fisiknya. Jadi ketika sudah tantrum kan capek. Nah biasanya tidurnya itu lebih lelap. Dan kita mengetahui bersama bahwa tipe-tipe tidur itu ada yang tidurnya teh apa ya, kalau kata orang Sunda mata apa? Mata hayam gitunya. Mata tertutup tapi masih mendengar dan lain sebagainya. Itu berarti tidak nyenyak. Ya. Nah, tapi ketika anak kita sudah benar-benar capek meluapkan emosi, tidur anak itu nyenyak. Dan jika tidur nyenyak, maka akan sangat bagus sekali terhadap fisiknya, apalagi anak. Itu adalah sisi positif ke tantrum untuk diri anak. Ketika ia selesai tantrum, maka tidurnya biasanya akan lebih lelap. Sisi positif yang ketiga adalah pembelajaran untuk orang tua. Tidur ayam. Iya betul. Tidur ayam. Nah, sisi positif yang ketiga adalah pembelajaran untuk orang tua. Pembelajarannya seperti apa? Orang tua menjadi lebih
belajar mengenali emosi anak, mengenali keinginan anak, mengenali teknik-teknik efektif untuk meredam emosi anaknya. Karena sejatinya setiap anak itu unik, ya setiap anak itu unik. Ada yang ngambeknya seperti apa, seperti itu. Jadi kita mengetahui, apalagi nih yang pengalaman punya anak 2, 3, 4 tahu ini anak ini mah kalau ngambek teh kayak gini, kalau ini mah kayak gini, kayak gitu. Nah, lama kelamaan jadi orang tua belajar untuk mengenali emosi anaknya sehingga lebih mudah juga nantinya ke depannya kalau ada apa-apa anak tidak akan tertutup lagi, lebih mudah komunikasinya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ikatan orang tua dan anak menjadi lebih dekat, bonding yang kuat, akhirnya attachment kelekatan antara orang tua dengan anak menjadi lebih kuat syaratnya jika penanganan orang tua pun tepat. Ya kalau misalnya kayak tadi caranya anak tantrum ikutan tantrum, ya di mana ada attachment yang baik gitu ya, di mana ada attachment yang tinggi gitu, di mana ada bonding yang tinggi gitu, jika penanganan orang tuanya kurang tepatnya. Tapi jika orang tua menangani tantrum anak dengan tepat, maka attachment-nya akan lebih baik gitu dengan anak. Kelekatan itu bukan, kalau kata Bunda Eli, bukan dari tubuh ke tubuh, tapi dari jiwa ke jiwa. Jadi kalau seorang ibu lagi menyusui, bukan dari tubuh ke tubuh, tapi pikiran kita kemana aja, pegang HP terus kemudian HP namurag. Tapi ya, itu bukan karena bukan hanya seperti itu, bukan hanya tubuh yang kesini tapi jiwa kemana, tapi menyatu, lekat itu bukan hanya dari tubuh ke tubuh tapi dari jiwa ke jiwa. Jika penanganan orang tua tepat, ya misalnya kan tepat ya dipeluk, dikumaha ketika tantrum, meskipun itu tidak mudah, anak lagi tantrum dipeluk bener tidak, wah merontong-merontong ngamuk teriak gitu ya, tidak mudah. Tapi jika itu anak itu ketika muncul orang mah ya karerehnakeun gitu ya, nyadar karerehnakeun, hayang seri mun kolot mah hayang seri karerehnakeun, ieu nyadar karerehnakeun. Oh, orang tua teh memahami. Memahami aku, mengerti aku, perhatian dan lain sebagainya. Jadi anak itu nyaman dan terbuka kepada orang tuanya. Jika anak sudah terbuka, maka semua hal apa yang ingin kita ungkapkan kepada anak itu lebih mudah tersampaikan. Iya, betul sekali. Anak sudah tertutup udah. Tiba-tiba apa kita akan shock gitu ya, tiba-tiba anak melakukan hal yang tidak inginkan, kita tidak percaya karena anak kita tidak tahu, anak memang tertutup. Nah, salah satu fungsi jika anak tantrum dan kita menanganinya dengan tepat, maka bonding ataupun attachment pun akan terbangun dengan kuat. Kemudian yang kelima, efek positifnya, anak belajar mengatur emosi. Nah, mengatur emosi anak lama kelamaan, oh kalau ingin ini ternyata tidak dipenuhi teh, gak mesti loh ngamuk-ngamuk kayak gitu, negosiasi terlebih dahulu, seperti apa dulu terlebih dahulu. Lama kelamaan anak akan paham jika penanganan orang tua tepat. Tapi jika tidak tepat, lagi marah dimarahin lagi jadi api dikasih api lagi, maka akan jadi kebakaran. Nah, kalau sudah kebakaran sudah, itu akan menjadi sebuah kebiasaan hingga anak nanti besar. Hingga anak besar bukan hanya ketika sekarang saja. Aduh, banyak menemukan, makanya sama Bunda Alma nanti mau sharing tentang juvenile delinquency, yaitu kenakalan remaja. Nyata ya. Remaja itu berawal dari masa anak-anak, dan masa anak-anak berawal dari baby, ya. Jadi semuanya berpengaruh terhadap perilaku kita saat ini, gitu ya. Meskipun disadari atau tidak, semuanya berpengaruh. Nah, jika penanganan kita tepat, maka kita akan memahami bahwa tantrum itu adalah fase anak mengenali emosi dirinya, ya. Jadi anak akan belajar mengatur emosi dan dia akan belajar mengatasi batasan, mengenali batasan. Batasan mana yang boleh dan mana yang sebetulnya tidak boleh dilakukan, karena itu perilaku deskriptif, misalnya
self harm, menyakiti diri, menyiksa diri dan lain sebagainya, itu tentu lama kelamaan jika kita memperlakukannya dengan tepat, maka insya Allah anak akan tahu bagaimana seharusnya. Dan sisi positif yang terakhir adalah anak akan menyadari bahwa tidak semua keinginan anak dapat dipenuhi. Nah, ini adalah poin penting. Jika misalnya kita adalah tipe orang tua yang pertama yang kayak tadi ya, ketika anak tantrum ingin es krim padahal ia lagi batuk, padahal ia lagi sakit gigi, kita kasih es krim, maka dia tidak akan mengetahui batasan perilaku yang seharusnya. Iya, betul. Tapi jika orang tua tepat menangani, maka dan orang tua tidak ngasih misalnya ya, meskipun di depan umum, aduh karena malu di depan umum nih, anak saya ngamuk-ngamuk, udah deh dikasih aja, mau mainan ini dikasih, padahal di rumah udah banyak seabrek. Nanti besok lagi, kalau misalnya dia ingin membeli itu lagi, dia bakal ngamuk lagi. Nanti juga akan dikasih. Nanti dia tuh mikir. Jadi dia tuh mikir, saya harus nangis kejer seperti apa ya biar dikasih sama orang tua. Semakin anak nangis kejer, ini poin penting ya. Perlu diingat, semakin anak nangis kejer, semakin jangan dikasih. Iya. Ya, semakin nangis kejer, semakin jangan dikasih. Mengapa? Berarti kita kalah. Kalau anak sudah nangis kejer dikasih, nanti dia tahu, harus nangisnya kayak gini dulu, baru nanti saya bakal dikasih. Kalau nangisnya cuma pelan-pelan gitu mah gak akan dikasih. Saya harus nangis teriak-teriak dulu, guling-guling dulu, marah-marah dulu, baru nanti dikasih. Nah, jika kita menangani anak dengan tepat, meskipun anak sudah tantrum, sudah nangis kejer misalnya, tapi tetap kita tidak kasih, maka anak akan tahu, tidak semua apa yang ia inginkan dapat dipenuhi. Nah, itu mungkin Bunda Alma kita sudah membahas apa itu tantrum, bagaimana jenisnya, penyebabnya, kemudian batasan yang normal seperti apa, sisi lainnya seperti apa, penanganannya pun seperti apa. Sudah banyak poin-poin yang kita sampaikan. Sekarang kita saatnya diskusi. Iya, gitu. Kebetulan sudah ada yang bertanya ini, Teh Izatunisa. Ambu bener nggak sih kalau ada ibu yang nggak ngalami tantrum? Kalau iya gimana tipsnya biar kita nggak kebawa tantrum? Maksudnya gimana ya? Ambu bener gak sih kalau ada ibu yang ngalamin? Bukan nggak ngalamin, maksudnya ngalamin tantrum. Kalau iya gimana tipsnya Iya. Iya. Kalau tadi menyimak dari awal saya sebutkan bahwa efek itu adalah efek. Jika penanganan tantrum itu menurut pediatrik ya, menurut dokter anak, kemudian psikolog anak pun disebutkan bahwa ada yang menyebutkan antara ya ketika bayi mah nangis ya, gak sampai tantrum ya. Nah, bayi mah mungkin ada nangis kejer, ada ya yang seperti itu. Intinya ketika bayi sampai 2 tahun atau ada yang menyebutkan sampai 4 tahun. Tapi jika penanganan orang tua tidak tepat, terbiasa misalnya diberikan, keinginannya diberikan, ataupun anak tantrum ikutan tantrum, maka itu akan ke bawah hingga remaja dan hingga dewasa. Jadi karena tidak selesai, karena dari kecil ia tidak selesai, ia tidak tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mengelola emosi, bagaimana harus meregulasi emosi, bagaimana batasan yang tepat dan tidak tepat, maka itu ke bawah. Dan ini benar, ibu ngalamin tantrum itu banyak. Saya pernah melihat dengan jelas misalnya ibu-ibu yang berantem dengan semua suaminya, kemudian dia teriak-teriak ke jalan. Dia teriaknya ke jalan dan semua orang tahu gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh tantrum orang tua, ibu-ibu seperti itu, entah itu di jalan ataupun di rumah, pokoknya teriak-teriak, dan itu memang banyak sekali terjadi. Ya, mungkin karena begitu complicated atau seperti apa yang akhirnya berperilaku demikian, tapi memang ada. Nah, udah ada ya, benar gak ada yang mengalami tantrum? Benar. Ada, intinya kan tantrum itu mengamuk,
mengamuk kan memang kita mah kebanyakannya tendensinya pada anak aja yang disebut tantrum teh. Padahal remaja ataupun dewasa ke intinya pokoknya mengamuk, marah-marah meskipun gak guling-guling ya. Gak guling-guling benerannya hari orang tua atau dewasa mah piraku guling-gulingnya. Kalau iya gimana tipsnya biar kita gak kebawa tantrum? Tergantung kita siapanya. Tergantung Nggak kita ngalami siapanya tantrum dulu. katanya nih Ambu. Jadi gimana? Maksudnya Bener gak kalau ada ibu yang gak nggak ngalami tantrum? Ya bener ya Ambu kan? ya ada pasti ada juga sih. Pasti ada juga. Ya. Yang gak ngalamin juga pasti ada juga sih. Ini teh Umi Azmi ya. Umi Azmi pasti ada juga sih yang gak ngalamin tantrum. Tapi ada juga yang tantrum. Banyak juga yang tantrum gitu. Kalau ada yang gak ngalamin, ya banyak juga. Tapi atau mungkin pertanyaan Umi Azmi teh, ibu mah gak pernah tantrum gitu maksudnya. Orang dewasa mah gak pernah tantrum ya. Kalau menurut ahli psikolog kemudian dokter anak pun tidak hanya di anak aja, ibu-ibu pun, orang dewasa pun, bapak-bapak pun bisa saja tantrum meskipun jarang bapak-bapak gitu. Terus kemudian Ambu katanya gitu. siap biar tantrum ya tergantung kita sebagai siapanya. Jika kita sebagai giver atau orang yang berada di dekatnya itu probabilitas peluang untuk kita ke bawah tantrum itu besar. Tapi tergantung kita menanganinya seperti apa. Ya emang biar gak ke bawah tantrum gitu, berarti kitanya harus sehat dulu. Betul. Secara stay cool kita berada di sekitaran yang memang tantrum gitu biar gak ke bawah tantrum. Gitu, emang tidak mudah. Caranya kalau gak ikut-ikutan berarti menghindar. Kalau kita siap menangani ketantruman orang lain, ya kita lakukan itu. Kalau kita siap. Kalau kita gak siap, ngapain kita nyembuhin dulu orang lain, sedangkan diri sendiri pun kita dalam emosi yang tidak stabil. Gitu ya, saya teringat waktu kuliah ya Bunda Alma ya, siapa ya dosen yang menyebutkan bahwa kalian kalau mau jadi psikolog, mau jadi apapun yang mau bantu orang lain dalam bidang kejiwaan, kalian harus selesai dulu diri kalian sendiri. Gitu. Sama, ini juga biar gak ke bawah tantrum, kita akan mengenal diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita merasa siap membantu orang lain yang tantrum, silahkan bantu. Tentu dengan cara-cara yang tepat. Tapi jika kita tidak siap, jangan memaksakan diri, lebih baik menghindar. Isi bener kak bawa tantrum. Tantrum, kayak gini loh batur ya Allah. Itu ini jadi kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Iya. Ada nih, ada yang menggelenjeng-gelenjeng di kepala. Ini ya Teh Arjeli, kalau bukan tantrum tapi pundung gimana? Pundung mah pundung namana eta mah bukan tantrum. Oh iya, beda. Ya, beda ya. Pundung mah memang pundung aja, pundung mah ya pundung nggak ngomong, nggak apa, baut misalnya terus ya. Kalau tantrum namanya juga temper tantrum gitu ya. Jadi memang yang sifatnya lebih mengeluarkan perilaku destruktif, emosi negatif. Misalnya kalau anak teriak-teriak, nangis-nangis kejer, guling-guling, marah-marah, itu yang termasuk dengan tantrum. Iya. Gitu. Tuh, ini ada dari Teh Dia nih Ambu. Anak aku teh nggak jarang banget tantrum, nggak pernah dipukul atau dibentak, tapi pas main kebentak sedikit aja sama temennya sok jadi ngebatin gitu tah, terus nangis, janten tepayaan gitu katanya. Oh gitu ya, siap. Iya. Jadi cara dibentak dari kumaha?